Salam Surah pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Surah pemirsa, hari ini kita masih melihat tentang kutuk yang terjadi kepada Mesir ketika mereka menahan umat Tuhan, menahan umat Israel, tidak membiarkan mereka pergi. Oleh sebab itu, saya mengajak kita hari ini untuk melihat sebuah kebenaran yang tidak terbayangkan, yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Itulah akibat kalau kita menahan orang, kemudian membelenggu orang karena mereka adalah budak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami akan dengar sebentar. Tuhan, nolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan dan tidak pernah memperlakukan sesama manusia dengan sikap yang tidak adil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 dan 22. Keluaran 10, 21, 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Amin. Saya yakin ini bukanlah apa? Bukanlah awan yang menutupi langit, tapi betul-betul matahari seperti kena gerhana. Tapi saya tidak pernah dengar cerita gerhana sampai 3 hari. Paling beberapa menit gerhana itu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan memberhentikan sebentar itu bulan dan bumi. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi inilah cara Tuhan. Sehingga kegelapan, kalau sudah baca di sini memang betul-betul gelap gulita. Sehingga orang dapat meraba gelap itu katanya. Dan kemudian apa? Ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Itu dia. Sangat mengesankan saya. Padahal mereka ada di delta Sungai Nil. Juga wilayah dari Mesir. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk mulai merenungkan. Kenapa Tuhan menurunkan kegelapan seperti itu? Gelap gulita, lebih dari gelap gulita lagi itu. Sehingga katanya bisa kepegang. Itu istilah ya. Menunjukkan bahwa itu gelap itu sedemikian rupa. Dan orang tidak bisa bangun. Karena tidak bisa cari sendal juga. Kalau mau turun, ya saya tidak bisa bayangkan bagaimana cara mereka ke WC, ya. Itu yang dialami oleh mereka. Jadi mungkin mereka juga makan pun tidak bisa, karena tidak bisa kelihatan apapun. Lampu mungkin bisa menerangi, tapi kalau dia kalah oleh kegelapan itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kegelapan itu Tuhan kirimkan supaya mereka menyadari bahwa tindakan mereka memperbudak umat Tuhan menjadi pekerja yang tidak dibayar, saudara sekalian, itu mendatangkan masa depan yang gelap untuk umat Tuhan. Ya, ada istilah kan? Masa depan cerah. Dulu zaman kami masih remaja dulu suka dipakai MADC, masa depan cerah. Madesu yang kedua, masa depan suram. Itu kalau mereka memperlakukan umat Tuhan seperti itu kan iyalah. Mana orang sempat sekolah? Karena
itu harus bekerja, kerjanya kerja paksa. Ya, harus bekerja. Jadi itulah balasannya untuk mereka yang melakukan orang demikian. Hati-hati bila engkau bos. Ya, saya mendengar ada itu bos-bos yang kalau mendengar itu ada karyawannya mau cuti misalnya. Pak, ada saudara saya menikah di sana, jauh di Sumatera Utara. Boleh saya minta cuti? Oh boleh. Langsung diterima. Terus dibuat surat. Kamu tidak usah balik lagi. Aduh, saya tidak bisa bayangkan betapa kejamnya dunia ini sekarang ini loh. Sekarang ini. Jadi mereka sengaja ya cari kesempatan dalam kesempitan di mana orang memang perlu, atau misalnya lebih gawat lagi, misalnya, Pak, orang tua saya meninggal, saya mau minta cuti, tidak lama barang seminggu. Oh ya bagus. Dibuatkan surat. Surat apa? Surat PHK. Betapa kejamnya manusia, sehingga dia pulang dan tidak kembali lagi karena sudah kena PHK dari pekerjaannya. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus berhati-hati memperlakukan orang, apalagi orang yang di bawah otoritas kita. Perlakukan mereka dengan baik, berikan hak-hak mereka sesuai dengan pekerjaan dan kemampuan mereka, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Nah, lihatlah orang Mesir, ya. Puncaknya ialah di mana putra mahkota pun mati. Ya, sampai ternak pun mati. Anak sulung ternak. Betapa mengerikan. Karena apa? Mereka bertindak mematikan masa depan orang. Dengan memperbudak umat Tuhan, mereka sebenarnya sama dengan mematikan masa depan mereka. Oleh sebab itu Tuhan membawa mereka keluar ke tanah perjanjian Kanaan, dan kemudian mereka memulai hidup di sana sebagai orang merdeka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami sadar benar dan tidak memperlakukan orang yang di bawah otoritas kami dengan semena-mena. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.